Halo, halo semuanya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bantahan Profesor Mahfud yang dituduh ya kurang lebih oleh Hasan Nasbi itu ikut mendukung dinasti politik ketika Prof Mahfud itu masih menjadi ketua MK. Padahal Profesor Mahfud tidak pernah ya melakukan itu gitu teman-teman. Di sini akan dibantah dan dibungkam oleh Profesor Mahfud. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, Abah mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legasi yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga. Terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan bro, di tim transisi dulu 2014 saya, yang namanya infrastruktur bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami. Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya, harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal hukum misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak adjustment moral dalam politik itu? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali sifatnya universal Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. Saya baru 2 bulan ini Bang. Harus menjawab semuanya. Enggak, saya nggak komplain soal ini. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud, di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang,
Itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada, Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh, Bang. Satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada, Bang. Ntar dulu. Kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju. Anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu. Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis. Saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015 atau 2016. Iya, 2015. Ingat ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang mau maju pilkada, Bang. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Bro, terakhir. Ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Ya, itu ya teman-teman. Tadi Hasan Nasbi menyebut nama Profesor Mahfud ketika masih jadi ketua MK ya. Nah, kita akan menyimak bantahan dari Profesor Mahfud atas tuduhan atau statement daripada Hasan Nasbi ya teman-teman, karena tadi pun sebenarnya dia kurang yakin juga ya teman-teman tentang Profesor Mahfud atau bukan yang memutus. Coba kita simak bantahan Profesor Mahfud. Ya, malah dia bilang sesuatu yang salah. Hasannya ya. Iya, yang soal apa tuh Pak? Oleh anak itu dia bilang, coba Pak Mahfud tuh katanya, ketika menjadi ketua MK memutuskan bahwa nepotisme itu boleh, ya, dinasti boleh, kata dia. Kapan itu kata Faisal? Akbar Faisal. Akbar Faisal. Ya itu tahun 2015, 2016 gitu. Lalu saya berhenti jadi ketua MK tahun 2013. Itu tahun 2013. Berarti putusan itu justru di eranya Arif Hidayat dong Pak ya? Iya, Arif Hidayat atau Hamdan Zulfa. Arif atau Hamdan. Hamdan. Tapi itu kan sudah, dan itu tidak nguliti saya, sopan aja bilangnya. Cuman salah data dia ya? Dia salah data, bilangnya sopan saja, tidak Mahfud dikuliti habis-habis. Nah, sudah saya tunggu dikuliti apa tuh? Saya tunggu-tunggu gitu. Lalu yang kedua lagi ada kesalahan Hasan. Apa Pak? Hasan Nasbi ketika mengatakan vonis MK nomor 90 itu dikuatkan dengan vonis baru oleh MK, gitu, dikuatkan katanya. Gimana ceritanya kata Faisal? Vonis MK 90 yang mengizinkan Gibran itu kan kemudian berlaku, dibuat undang-undang baru. Lalu undang-undang baru nih diuji lagi. Dan MK menguatkan vonis sebelumnya. Nah itu salah. Tidak ada undang-undang baru. Tidak ada undang-undang baru sesudah itu. Itu langsung diberlakukan ke PKPU. Tidak ada undang-undang baru. Nah yang benar memang ada vonis. Ketika ada dua orang tokoh hukum tata negara, namanya Zainal Arifin Mokhtar dan Denny Indrayana. Itu menggugat ke MK karena putusan MK ini cacat berdasar keputusan MK. Maka harap putusan nomor 90 itu dibatalkan. Oke. Karena ini cacat gitu. Nah lalu MK mengeluarkan putusan nomor 145. Isinya menolak judicial review itu, bukan menguatkan. Oh, jadi bukan menguatkan? Menolak. Kenapa menolak? Karena sudah diuji, tidak boleh. Ya kan? Oh, yang disebut sebagai NO itu ya Pak? Iya, itu NO atau nebis in idem. Nebis in idem. Jadi MK tidak
menguatkan. Tidak menguatkan, tapi menyatakan permohonan baru itu tidak boleh karena ini pasal yang sama ini sudah diputuskan dan MK tidak boleh memutuskan, membatalkan putusannya, mengubah putusannya hanya karena ada gugatan baru. Kalau gitu tidak ada selesai. Itu nebis in idem. Jadi tidak pernah dikuatkan. Itu salahnya si Hasan Nasbi. Ya, jadi jelas ya Profesor Mahfud tidak pernah mendukung politik dinasti karena Profesor Mahfud itu purna tugas atau selesai dari MK itu kata beliau tadi 2013 ya teman-teman. 2013 itu udah selesai. Jadi Hasan Nasbi salah ya teman-teman. Lalu tadi juga dikuliti oleh Profesor Mahfud tentang pengertian-pengertian hukum daripada Hasan Nasbi bahwa putusan 90 itu langsung berlaku jadi PKPU juga ya teman-teman. Dan ketika diuji lagi ditolak, bukan dikuatkan judulnya gitu ya teman-teman. Karena tidak bisa menguji pasal yang sama. Nanti kata Profesor Mahfud, kalau dibolehkan ya terus aja diajukan, nggak ada habisnya. Jadi bukan dikuatkan, tapi ditolak. Nih dikuliti oleh Profesor Mahfud nih. Jadi kalau masalah hukum, janganlah meremehkan Profesor Mahfud. Ada baiknya kita boleh ya, walaupun kita bukan fans Profesor Mahfud, tapi bolehlah coba memahami pengertian-pengertian hukum yang diberikan oleh Profesor Mahfud. Jadi sangat clear, sangat mantap penjelasan daripada Profesor Mahfud. Tapi teman-teman setuju atau tidak? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.